Sebelum cerita ini dimulai, cobalah cari posisi ternyamanmu terlebih dahulu. Pelan-pelan, atur napasmu dengan santai. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Malam ini tidak meminta apapun darimu. Tidak meminta kamu kuat. Tidak meminta kamu memikirkan semuanya. Dan tidak meminta kamu menyelesaikan semua masalah hari ini. Malam ini hanya untuk beristirahat. Jadi, biarkan tubuhmu perlahan rileks. Biarkan bahumu turun perlahan. Dan biarkan pikiran-pikiran yang ramai mulai menjauh sedikit demi sedikit. Bayangkan sekarang, di luar sana hujan turun pelan. Tik, tik, tik. Udara malam terasa dingin dan nyaman. Lampu-lampu kota mulai redup. Dan dunia perlahan menjadi sunyi. Sementara kamu berada di tempat yang hangat dan aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan malam ini. Karena sebentar lagi, kita akan memasuki sebuah dunia yang tenang. Dunia penuh perpustakaan rahasia, kereta sunyi di atas awan, hutan yang bernyanyi pelan di bawah cahaya bulan, dan tempat-tempat damai yang hanya muncul bagi mereka yang lelah dan ingin beristirahat. Jadi, pejamkan matamu perlahan jika mau. Dengarkan setiap kata dengan santai, tidak perlu fokus terlalu keras. Biarkan cerita ini mengalir seperti angin malam yang lembut. Dan jika di tengah cerita nanti, matamu mulai terasa berat, itu tidak apa-apa. Karena memang itulah tujuan perjalanan malam ini. Untuk menemanimu beristirahat, untuk menemanimu merasa tenang, dan mungkin membawamu perlahan menuju tidur yang hangat dan damai. Sekarang, ceritanya dimulai. Malam kini terasa seperti tempat yang hangat untuk beristirahat. Entah berapa lama berlalu, hingga perlahan senandung hutan mulai mengecil, angin malam berubah lebih dingin sedikit, dan di kejauhan terdengar suara lain. Zat! Zat! Seperti pasir yang jatuh perlahan, Elara membuka mata pelan. Langit malam masih gelap, tetapi warna biru lembut mulai muncul di kejauhan. Apa itu? Bisiknya mengantuk. Orion yang duduk di dekat akar pohon menutup bukunya perlahan. Itu suara waktu menjelang fajar. Elara duduk perlahan sambil memegang selimut hangatnya. Fajar? Orion mengangguk kecil. Malam hampir selesai. Entah kenapa, mendengar itu membuat hati Elara sedikit sedih. Ia belum ingin meninggalkan tempat-tempat tenang ini. Melihat wajah Elara, Orion tersenyum lembut. Malam belum benar-benar berakhir. Lalu ia berdiri sambil membawa lentera kecilnya. Masih ada satu tempat yang harus kau lihat. Mereka berjalan meninggalkan hutan senandung bulan. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan, dan suara pasir tadi semakin jelas. Zat! Zat! Mereka melewati jalan batu kecil yang bercahaya samar. Semakin jauh mereka berjalan, langit malam perlahan berubah warna. Dari biru gelap menjadi biru lembut keperakan. Udara terasa semakin tenang. Dan akhirnya, mereka tiba di sebuah bukit tinggi di atas awan. Di puncak bukit itu berdiri bangunan bundar besar berwarna putih. Bentuknya seperti menara tua. Dan di tengah bangunan itu, terdapat jam pasir raksasa yang bercahaya keemasan. Pasir di dalamnya jatuh perlahan sekali. Zat! Zat! Elara memandang kagum. Jam pasir itu sangat besar hingga hampir menyentuh langit-langit. Cahayanya hangat, lembut, menenangkan. Apa ini? Tanya Elara pelan. Orion berjalan mendekati jam pasir. Ini jam pasir penjaga fajar. Ruangan itu sangat sunyi. Tidak ada suara selain pasir yang jatuh perlahan. Zat! Zat! Dinding menara dipenuhi jendela tinggi. Dan dari sana terlihat langit malam yang perlahan berubah menuju pagi. Elara berjalan mengelilingi jam pasir besar itu. Apa fungsi tempat ini? Orion memandang pasir keemasan yang terus turun. Tempat ini menjaga batas antara malam dan pagi. Elara menyentuh kaca jam pasir perlahan. Hangat. Apa waktu di sini juga berbeda? Orion tersenyum kecil. Di sini, waktu berjalan sesuai ketenangan seseorang. Kalimat itu membuat Elara terdiam. Ia memandang pasir-pasir kecil yang jatuh sangat lambat. Dan anehnya, ia merasa damai hanya dengan mendengarnya. Di dekat jam pasir terdapat beberapa kursi kayu putih menghadap jendela besar. Orion duduk perlahan di salah satunya. Elara, apakah kau tahu kenapa banyak orang takut malam? Elara berpikir sejenak. Karena gelap? Orion menggeleng pelan. Mereka takut mendengar pikirannya sendiri. Hening memenuhi ruangan. Pasir terus jatuh perlahan. Zat! Siang terlalu ramai, lanjut Orion, hingga manusia bisa melupakan apa yang mereka rasakan. Tapi malam sunyi. Dan dari pohon itulah senandung lembut itu berasal. Elara memandang kagum. Indah sekali. Orion tersenyum kecil. Itu pohon bulan. Daun-daunnya bergerak perlahan bersama angin. Dan setiap kali bergerak, muncul suara seperti nyanyian tidur yang sangat lembut.
Elara duduk perlahan di rerumputan dekat pohon itu. Tubuhnya langsung terasa hangat, sangat nyaman. Seolah seluruh rasa lelah perlahan hilang sedikit demi sedikit. Orion duduk di sampingnya sambil menuangkan teh hangat. Aroma teh itu seperti vanila dan lavender. "Kenapa pohon ini bernyanyi?" tanya Elara sambil menerima cangkir kecilnya. Orion memandang daun-daun bercahaya di atas mereka. Karena malam tahu bahwa manusia membutuhkan ketenangan, hening sejenak. Dan kadang, ketenangan datang bukan lewat kata-kata. Suara senandung kembali terdengar. Lembut sekali. Elara menyeruput tehnya perlahan. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh. Matanya mulai terasa berat lagi. Namun kali ini bukan karena lelah, melainkan karena nyaman. Sangat nyaman. Tak lama kemudian angin malam bertiup sedikit lebih kuat. Daun-daun pohon bulan berguguran perlahan seperti hujan cahaya kecil. Mereka jatuh sangat pelan, berkilau di udara malam. Elara mengangkat tangan dan menangkap satu daun kecil. Daun itu hangat, dan ketika disentuh, ia mendengar suara samar. Suara ombak, suara hujan, suara napas tenang seseorang yang sedang tidur. Elara tersenyum kecil. "Aku suka tempat ini." Orion ikut tersenyum. Hutan ini memang dibuat untuk mereka yang sulit memejamkan mata. Elara memandang langit malam di antara cabang-cabang pohon. Bintang-bintang terlihat kabur perlahan. Kelopak matanya semakin berat, dan suara senandung pohon kini terasa seperti lagu Nina Bobo. Napas Elara menjadi lebih lambat, lebih damai, lebih tenang. Orion lalu berdiri perlahan. Ia mengambil selimut putih lembut dari dekat akar pohon. Kemudian menutup tubuh Elara dengan hati-hati. "Tidurlah," katanya pelan. "Hutan ini akan menjagamu malam ini." Angin malam bergerak perlahan melewati padang bunga bercahaya. Kunang-kunang kecil terus melayang di udara. Dan pohon bulan tetap bernyanyi lembut di bawah langit malam. Sementara Elara perlahan kembali tertidur. Dengan napas yang hangat, dengan hati yang ringan, dan dengan mimpi yang terasa semakin damai. Di kejauhan kereta sunyi masih berjalan pelan di atas awan. Tak-duk, 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 tak-duk. Membawa malam menuju mimpi-mimpi yang tenang. Hutan senandung bulan tetap bernyanyi pelan sepanjang malam. Daun-daun peraknya bergerak lembut tertiup angin. Kunang-kunang kecil melayang rendah di antara bunga bercahaya. Dan suara pohon bulan terus mengalun seperti lagu tidur yang panjang. Elara tertidur sangat nyenyak di bawah pohon besar itu. Napasnya perlahan, tenang, damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, malam tidak terasa menakutkan, tidak terasa panjang, tidak terasa sepi. Kabut turun perlahan seperti selimut tipis. Dan suara lonceng angin kini hanya terdengar samar di kejauhan. Ting, ting. Elara masih tertidur di bangku kayu dekat lautan awan. Napasnya pelan, tenang, hangat. Sementara bulan besar menggantung tinggi di langit malam, menyinari seluruh pulau dengan cahaya putih lembut. Dan jauh di kejauhan terdengar suara lain, sangat samar, seperti nyanyian. Lembut sekali, nyaris seperti angin. Namun suara itu perlahan mendekat, membuat udara malam terasa semakin nyaman. Elara membuka mata perlahan. Ia memandang sekeliling dengan mata setengah mengantuk. "Suara apa itu?" bisiknya pelan. Orion yang duduk tidak jauh darinya tersenyum kecil. "Itu hutan senandung bulan." Elara duduk perlahan sambil menarik selimut biru malamnya lebih dekat. "Hutan bisa bernyanyi?" Orion berdiri sambil membawa lentera kecilnya. Di tempat ini, banyak hal tenang yang tidak ditemukan di dunia manusia. Mereka berjalan meninggalkan pulau kecil itu. Kabut bergerak lembut di sekitar langkah mereka. Dan malam terasa sangat damai. Tidak dingin, tidak menyeramkan. Justru hangat seperti mimpi yang nyaman. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah jalan setapak kecil yang dipenuhi bunga bercahaya. Di ujung jalan itu, terlihat hutan besar dengan pepohonan tinggi berwarna perak kebiruan. Daun-daunnya berkilau lembut terkena cahaya bulan. Dan dari dalam hutan itulah suara nyanyian tadi berasal. Nada-nada pelan itu bergerak bersama angin malam. Elara memejamkan mata sesaat, dan tubuhnya langsung terasa lebih rileks. Suara ini menenangkan sekali, katanya lirih. Orion mengangguk. Hutan ini menyanyikan lagu bagi jiwa-jiwa yang lelah. Mereka memasuki hutan perlahan. Tanahnya lembut seperti lumut hangat. Udara dipenuhi aroma pinus dan bunga malam. Dan semakin jauh mereka berjalan, suara senandung itu semakin jelas. Namun anehnya, tidak ada siapa-siapa yang bernyanyi. Hanya angin, hanya dedaunan, hanya malam. Daun-daun pohon bergerak perlahan. Shh. Lalu terdengar lagi senandung lembut itu. Seolah seluruh hutan sedang bernapas perlahan. Elara berjalan sangat pelan,
Ia takut suara indah itu menghilang jika bergerak terlalu cepat. Di sepanjang jalan, terdapat lampu-lampu kecil seperti kunang-kunang yang melayang rendah. Cahayanya hangat, lembut, menenangkan. Dan di beberapa batang pohon, Elara melihat ukiran kecil berbentuk bulan dan bintang. "Apa tempat ini selalu ada?" tanyanya. Orion menyentuh salah satu pohon perlahan. "Hutan ini hanya muncul saat malam benar-benar tenang. Dan kalau malam tidak tenang, manusia tidak akan bisa menemukannya." Mereka akhirnya tiba di tengah hutan. Di sana terdapat padang kecil yang dipenuhi bunga putih bercahaya. Di tengah padang berdiri pohon raksasa dengan daun berwarna perak terang. Pohon itu sangat besar hingga cabangnya hampir menyentuh langit. Sebuah jembatan kayu kecil menghubungkan kedua pulau. Ketika mereka melintasinya, awan bergerak lembut di bawah kaki mereka. Dan di langit, bulan tampak sangat besar malam itu. Cahayanya menyinari seluruh pulau kecil dengan warna perak lembut. Saat tiba di sana, Elara langsung merasakan sesuatu. Kehangatan. Bukan hanya udara hangat, namun perasaan aman. Perasaan seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Di depan salah satu rumah kecil, seorang nenek tua sedang duduk di kursi kayu sambil merajut syal. Ia tersenyum ketika melihat Elara. "Selamat datang." Suaranya begitu lembut hingga hampir terdengar seperti bisikan angin. Elara membalas senyum kecil. "Tempat ini sangat tenang." Nenek itu tertawa pelan. "Karena semua orang di sini sedang beristirahat." Orion dan Elara duduk di teras rumah kecil itu. Nenek tua menuangkan teh hangat ke dalam cangkir putih kecil. Aromanya seperti madu dan bunga malam. Hangat sekali. Di kejauhan terdengar suara kayu perapian dari rumah-rumah kecil. Kerak, kerak! Dan suara lonceng angin terus bergerak lembut bersama udara malam. Cing, cing! Elara meminum tehnya perlahan. "Kenapa tempat ini terasa seperti mimpi?" tanyanya. Orion memandang langit malam. Karena manusia paling tenang saat mereka berhenti melawan dirinya sendiri. Elara diam mendengarkan. Malam tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Angin bergerak perlahan di antara rumah-rumah kecil, hanya meminta mereka beristirahat. Kalimat itu membuat dada Elara terasa hangat lagi. Sangat hangat. Tak lama kemudian, lampu-lampu rumah kecil mulai redup satu persatu. Seolah seluruh pulau perlahan tertidur. Kabut tipis turun semakin rendah. Dan suara dunia terasa sangat jauh. Sangat jauh. Elara berjalan perlahan menuju tepi pulau kecil itu. Di sana terdapat bangku kayu menghadap lautan awan luas. Ia duduk perlahan. Awan bergerak lembut seperti ombak putih. Langit malam dipenuhi bintang. Dan entah kenapa, ia mulai merasa mengantuk lagi. Kelopak matanya terasa berat. Napasnya menjadi lambat. Tenang. Damai. Orion berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Elara, jika suatu hari nanti kau kembali ke dunia nyata dan merasa lelah lagi..." Elara menoleh perlahan. "Ingatlah bahwa malam selalu punya tempat untukmu beristirahat." Angin malam menyentuh wajah Elara dengan lembut, dan suara lonceng angin terdengar semakin jauh. Cing, cing, cing. Matanya perlahan terpejam. Tubuhnya terasa ringan sekali, seolah ia sedang melayang di antara awan. Dan malam itu, di pulau kecil tempat mimpi berlabuh, Elara kembali tertidur, dengan hati yang hangat, dengan pikiran yang tenang, dan dengan perasaan aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara di langit malam, bintang-bintang terus bersinar pelan, menjaga semua mimpi yang sedang beristirahat. Malam di pulau tempat mimpi berlabuh terasa semakin sunyi. Rumah-rumah kayu kecil telah memadamkan lampunya satu persatu. Orion menutupi tubuhnya dengan selimut hangat berwarna biru malam, lalu berkata sangat pelan, "Tidurlah. Malam akan menjaga semua mimpimu." Dan di bawah suara hujan yang lembut itu, Elara kembali tertidur. Nyenyak, hangat, tenang. Sementara danau suara hujan terus menyanyikan lagu sunyi bagi siapa saja yang membutuhkan istirahat. Hujan malam akhirnya berhenti perlahan. Rintik terakhir jatuh lembut ke permukaan danau. Tik! Lalu sunyi kembali memenuhi pulau di atas awan itu. Sunyi yang hangat, sunyi yang damai. Elara masih tertidur di rerumputan. Lembut dekat, danau suara hujan, selimut biru malam menutupi tubuhnya dengan nyaman. Sementara di atas langit ribuan bintang bergerak perlahan seperti lentera kecil. Dan jauh di kejauhan, kereta sunyi masih melintas pelan di atas rel cahaya. Tak duk, tak duk, tak duk, tak duk. Suara itu terdengar semakin jauh, semakin lembut, seperti lagu tidur yang perlahan menghilang. Entah berapa lama Elara tertidur. Di tempat seperti itu, waktu terasa tidak benar-benar berjalan. Namun perlahan, ia merasakan angin hangat menyentuh wajahnya. Lembut sekali. Seperti tangan seseorang yang membelai kepala dengan penuh tenang. Elara membuka mata perlahan. Langit malam kini berubah warna menjadi biru tua lembut. Kabut tipis bergerak pelan di atas rerumputan.
dan Orion duduk tidak jauh darinya sambil membaca buku tua. Kucing hitam besar itu kini tidur di sampingnya. "Aku tertidur lagi ya?" bisik Elara sambil tersenyum kecil. Orion menutup bukunya perlahan, dan itu hal yang baik. Elara duduk perlahan. Tubuhnya terasa ringan, sangat ringan. Tidak seperti biasanya saat bangun tidur di dunia nyata. Di sini, tidur terasa benar-benar menenangkan. Orion berdiri sambil membawa lentera kecilnya. Malam ini masih panjang. Elara memandang sekeliling pulau. Kabut tampak bergerak perlahan seperti ombak tipis. Apakah masih ada tempat lain di sini? Orion tersenyum kecil. Masih banyak. Lalu ia menunjuk ke arah ujung pulau. Di kejauhan, di balik kabut lembut, terlihat cahaya kecil keemasan. Seperti lampu rumah yang sangat jauh. "Apa itu?" tanya Elara. Orion mulai berjalan perlahan. Itu tempat mimpi berlabuh. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil dari batu putih. Rumput bercahaya bergerak pelan di kanan kiri jalan. Angin malam bertiup lembut membawa aroma bunga yang menenangkan. Dan semakin jauh mereka berjalan, kabut mulai menipis perlahan. Hingga akhirnya, Elara melihat sebuah pulau kecil lain mengambang di antara awan. Pulau itu jauh lebih kecil, namun sangat hangat. Di sana terdapat rumah-rumah kayu kecil dengan lampu kuning redup. Asap tipis keluar dari cerobong, dan suara lonceng angin terdengar pelan. Cing, cing! Seluruh tempat itu terlihat seperti desa kecil yang sedang tertidur. Tidak ada suara gaduh, hanya keheningan malam yang nyaman. "Itu indah sekali," bisik Elara. Orion mengangguk. Setiap mimpi yang damai akan singgah di sana sebelum hilang bersama pagi. Suara hujan di atap rumah kayu. Tik, tik, tik. Semua suara itu bercampur menjadi melodi yang sangat menenangkan. Elara perlahan memejamkan mata, dan tubuhnya langsung terasa rileks. Sangat rileks. Orion berjalan perlahan ke tepi danau. "Setiap manusia," katanya pelan, "memiliki suara yang membuat hatinya merasa aman." Elara membuka mata sedikit. "Aman?" Orion mengangguk, karena jauh di dalam hati. Setiap orang hanya ingin merasa tenang. Angin malam bergerak lembut. Lentera-lentera kecil bergoyang perlahan. Sebagian menemukannya dalam suara hujan. Tik, tik, tik. Sebagian dalam suara laut. Shhh. Dan sebagian lagi dalam keheningan malam. Elara mendengarkan semua suara itu perlahan, dan semakin lama, dadanya terasa semakin ringan. Pikirannya semakin sunyi, seolah semua kekhawatiran perlahan hanyut bersama hujan malam. Tiba-tiba, permukaan danau memunculkan bayangan kecil. Elara melihat dirinya sendiri, namun bukan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya beberapa tahun lalu. Wajah yang lelah, mata yang sering menangis diam-diam, dan senyum yang dipaksakan. Elara menatap bayangan itu cukup lama. Orion berdiri di sampingnya tanpa bicara. "Aku terlihat sangat lelah," bisik Elara. Orion mengangguk pelan. "Kau memang lelah." Tidak ada nada menghakimi dalam suaranya, hanya kelembutan. "Kau terlalu lama membawa semuanya sendirian." Hujan terus turun perlahan, dan suara rintiknya terasa seperti pelukan hangat. Elara menatap bayangan dirinya di air. Lalu perlahan, bayangan itu tersenyum kecil. Bukan senyum sedih, melainkan senyum lega. Seolah akhirnya ada seseorang yang mengerti. Dan tanpa sadar, air mata kecil mengalir di pipi Elara. Namun anehnya, ia tidak merasa sedih. Justru terasa ringan, sangat ringan. Orion duduk perlahan di dekatnya. "Kadang," katanya lembut, "manusia tidak membutuhkan jawaban." Hening sejenak. Mereka hanya butuh tempat untuk berhenti. Suara hujan semakin lembut. Tik, tik, tik. Dan seluruh pulau terasa semakin hangat. Elara menarik napas panjang perlahan, lalu menghembuskannya pelan. Tubuhnya mulai terasa mengantuk lagi. Matanya semakin berat, sangat berat. Orion menuangkan teh hangat ke cangkir kecil biru muda. Aroma chamomile memenuhi udara malam. "Minumlah sedikit," katanya. Elara meminum teh itu perlahan. Hangatnya menyebar lembut ke seluruh tubuh. Nyaman, damai, tenang. Di kejauhan, kereta sunyi kembali terdengar bergerak perlahan di atas awan. Tak duk, tak duk, tak duk, tak duk. Suara itu kini terasa seperti detak tidur yang menenangkan. Danau memantulkan cahaya bulan dengan lembut. Hujan terus turun perlahan. Tik, tik, tik. Sementara lentera-lentera mimpi bergerak pelan di antara pepohonan putih. Elara berbaring kembali di rerumputan lembut dekat danau. Ia memandang langit malam untuk terakhir kali. Bintang-bintang tampak kabur perlahan. Kelopak matanya terlalu berat untuk dibuka, dan napasnya menjadi semakin tenang. Semakin lambat, semakin damai. Di langit malam, bintang-bintang terus bergerak perlahan. Danau hitam memantulkan cahaya bulan dengan tenang. Sementara bintang kecil yang tadi jatuh, kini kembali bersinar lebih terang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa dirinya bercahaya terlalu kuat. Hanya bersinar pelan, cukup untuk menerangi malam.
Dan di bawah langit penuh bintang itu, Elara akhirnya tertidur sekali lagi, dengan napas yang tenang, dengan hati yang damai, dan dengan mimpi yang hangat. Sementara taman bintang tetap sunyi, menjaga semua jiwa lelah yang datang untuk beristirahat. Malam di Pulau Awan terasa begitu tenang. Tidak ada suara gaduh, tidak ada langkah terburu-buru. Hanya cahaya lentera yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon putih dan suara angin lembut yang berbisik pelan di seluruh pulau. Elara tertidur cukup lama di tepi danau. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidurnya terasa benar-benar dalam. Tanpa mimpi buruk, tanpa pikiran yang mengganggu, tanpa rasa cemas. Hanya ketenangan panjang yang hangat. Namun perlahan, ia mulai mendengar suara lain. Suara hujan. Rintik kecil yang jatuh sangat lembut. Tik, tik, tik. Elara membuka matanya perlahan. Langit malam masih gelap kebiruan. Bintang-bintang masih menggantung indah. Namun kini hujan tipis turun perlahan di atas pulau. Anehnya, air hujan itu bercahaya samar seperti kristal kecil. Tidak dingin, tidak deras. Justru terasa hangat dan nyaman di kulit. Orion masih duduk di dekat danau sambil memegang secangkir teh. Ia tersenyum kecil ketika melihat Elara bangun. Hujan malam sudah datang. Elara duduk perlahan. Suara hujan di seluruh pulau terdengar seperti musik tidur yang lembut. Tik, tik, tik. Kenapa tempat ini selalu terasa damai? Tanya Elara pelan. Orion memandang danau yang tenang. Karena tempat ini tidak meminta siapapun menjadi kuat. Hening sejenak. Di sini seseorang boleh lelah, boleh berhenti, dan boleh beristirahat. Kalimat itu kembali membuat hati Elara terasa hangat. Sangat hangat. Tak lama kemudian, permukaan danau mulai bercahaya. Airnya bergerak perlahan membentuk lingkaran kecil. Lalu dari tengah danau muncul cahaya biru lembut seperti bulan yang memantul di air. Elara menatap kagum. Apa itu? Orion berdiri perlahan. Itu danau suara hujan. Elara memiringkan kepala kecilnya. Bukankah ini memang danau? Orion tersenyum tipis. Danau ini menyimpan semua suara paling menenangkan dari dunia. Hujan terus turun perlahan. Tik, tik, tik. Kemudian permukaan air berubah. Dan Elara mulai mendengar berbagai suara lembut dari kejauhan. Suara ombak kecil. Suara kayu perapian yang terbakar pelan. Krek, krek. Suara dedaunan yang tertiup angin malam. Rumput bercahaya biru muda bergerak lembut seperti ombak. Pohon-pohon kristal berdiri berkilauan. Dan di langit, ribuan bintang menggantung sangat dekat, seolah bisa disentuh dengan tangan. Taman itu begitu sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh kedamaian. Di tengah taman terdapat danau hitam berkilau seperti kaca, dan di atas permukaannya, bintang-bintang memantul dengan sangat indah. Elara berjalan perlahan. Langkahnya hampir tidak bersuara di rerumputan bercahaya. Apa tempat ini nyata? Bisiknya. Orion tersenyum lembut. Hal paling tenang di dunia seringkali tidak terlihat oleh mata manusia yang terburu-buru. Angin malam bergerak perlahan. Dan di kejauhan terdengar suara lonceng kecil. Ting, ting, ting. Di tengah taman Elara melihat sesuatu. Sebuah bintang kecil jatuh perlahan dari langit. Namun bukannya terbakar. Bintang itu justru melayang lembut seperti daun. Turun perlahan, sangat perlahan, hingga akhirnya mendarat di tepi danau. Cahayanya redup, lembut, sedih. Elara mendekat. Kenapa bintangnya jatuh? Orion duduk perlahan di rumput, karena bahkan cahaya pun bisa lelah. Elara memandang bintang kecil itu, dan entah kenapa, ia merasa sangat mengerti. Kadang seseorang terlihat baik-baik saja, tetap tersenyum, tetap bercahaya. Padahal diam-diam, ia sudah sangat lelah. Orion memandang permukaan danau yang tenang. Banyak manusia lupa bahwa dirinya juga butuh beristirahat. Angin malam bergerak lembut melewati taman. Daun-daun kristal berbunyi pelan seperti lonceng kaca. Ting, ting! Dunia terus bergerak, lanjut Orion, dan manusia terus mengejar sesuatu. Hingga akhirnya lupa cara berhenti. Elara duduk diam, mendengarkan. Dan semakin ia mendengar suara angin, semakin tubuhnya terasa ringan. Bintang kecil itu perlahan mengambang di atas danau. Cahayanya mulai kembali terang sedikit demi sedikit. Elara memandangnya penuh tenang. Jari, bintang itu akan baik-baik saja. Orion tersenyum kecil. Semua yang beristirahat dengan cukup akan kembali bercahaya. Kalimat itu terasa hangat sekali. Hangat seperti selimut tebal di malam dingin. Elara lalu berbaring perlahan di rerumputan bercahaya. Langit malam tampak begitu luas di atasnya. Bintang-bintang bergerak sangat pelan. Angin malam membelai wajahnya dengan lembut, dan suara danau terdengar menenangkan. Hening, damai, nyaman.
Orion duduk tidak jauh darinya sambil menuangkan teh hangat ke dua cangkir kecil. Aroma lavender memenuhi udara malam. Elara, katanya pelan. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Elara memejamkan mata perlahan. Napasnya mulai lambat. Tenang. Kadang, lanjut Orion, hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang adalah tidur dengan damai. Suara angin semakin lembut. Dan tubuh Elara terasa semakin ringan. Kelopak matanya mulai berat, sangat berat. Sementara bintang kecil yang tadi jatuh, kini kembali bersinar lebih terang. Tidak terburu-buru, tidak memaksa dirinya bercahaya terlalu kuat. Hanya bersinar pelan, cukup untuk menerangi malam. Dan di bawah langit penuh bintang itu, Elara akhirnya tertidur sekali lagi. Dengan napas yang tenang, dengan hati yang damai, dan dengan mimpi yang hangat. Sementara taman bintang tetap sunyi, menjaga semua jiwa lelah yang datang untuk beristirahat. Malam demi malam berlalu dengan tenang. Dan sejak menemukan perpustakaan rahasia itu, hidup Elara perlahan berubah. Ia masih bekerja di toko buku tua milik pamannya. Masih menyusun buku-buku berdebu. Masih berjalan melewati jalanan berkabut setiap malam. Namun kini, dadanya tidak lagi terasa sesesak dulu. Pikirannya masih ramai kadang-kadang. Kekhawatiran masih datang sesekali. Tetapi sekarang ia tahu, di suatu tempat yang tersembunyi di antara malam dan mimpi, ada perpustakaan hangat yang selalu menunggunya. Dan entah bagaimana, itu membuat hatinya jauh lebih tenang. Malam itu kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Hanya udara malam yang dingin dan lembut. Langit dipenuhi bintang, dan bulan tampak bulat sempurna menggantung tinggi. Ketika Elara tiba di gang kecil itu, pintu perpustakaan sudah terbuka sedikit. Seolah Orion tahu ia akan datang. Lampu-lampu hangat menyala redup di dalam. Aroma teh dan kayu pinus memenuhi udara. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Perpustakaan terasa lebih sepi. Kucing hitam besar itu bahkan tidak tidur di dekat perapian seperti biasanya. Orion berdiri di dekat jendela bundar besar sambil memandangi langit malam. Ia tampak sangat tenang, tetapi juga sedikit sedih. Elara berjalan mendekat perlahan. Ada apa? Orion tersenyum kecil tanpa menoleh. Malam ini ada bintang yang jatuh. Elara memandang langit di luar jendela. Bintang-bintang masih berkilau seperti biasa. Aku tidak melihatnya. Orion mengangguk pelan. Karena itu bukan bintang biasa. Ia lalu mengambil sebuah lentera kecil dari meja kayu. Cahayanya biru lembut. Ikutlah denganku. Mereka berjalan melewati rak-rak buku tinggi. Melewati lorong jam yang sunyi. Melewati pohon perak yang daunnya bergerak pelan tertiup angin. Namun kali ini, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh. Sangat jauh. Hingga tiba di sebuah tangga spiral besar yang belum pernah dilihat Elara sebelumnya. Tangga itu tampak melayang di tengah kegelapan lembut. Dan di atas sana, terlihat cahaya seperti langit malam. Mau kemana kita? Tanya Elara pelan. Orion mulai menaiki tangga perlahan. Ke taman bintang. Langkah mereka bergema lembut. Tok, tok, tok. Semakin tinggi mereka naik, udara terasa semakin dingin namun nyaman. Dan ketika akhirnya sampai di atas, Elara menahan napas kagum. Di hadapannya terbentang taman paling indah yang pernah ia lihat. Rumput bercahaya biru muda bergerak lembut seperti ombak. Pohon-pohon kristal berdiri berkilauan. Dan di langit, ribuan bintang menggantung sangat dekat, seolah bisa disentuh dengan tangan. Taman itu begitu sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh kedamaian. Di tengah taman terdapat danau hitam berkilau seperti kaca. Dan di atas permukaannya, bintang-bintang memantul dengan sangat indah. Elara berjalan perlahan. Langkahnya hampir tidak bersuara di rerumputan bercahaya. Apa tempat ini nyata? Bisiknya. Orion tersenyum lembut. Hal paling tenang di dunia seringkali tidak terlihat oleh mata manusia yang terburu-buru. Angin malam bergerak perlahan. Shhh. Dan di kejauhan terdengar suara lonceng kecil. Ting, ting, ting. Di tengah taman Elara melihat sesuatu. Sebuah bintang kecil jatuh perlahan dari langit. Namun bukannya terbakar. Bintang itu justru melayang lembut seperti daun. Turun perlahan. Sangat perlahan. Hingga akhirnya mendarat di tepi danau. Cahayanya redup, lembut, sedih. Elara mendekat. Kenapa bintangnya jatuh? Orion duduk perlahan di rumput, karena bahkan cahaya pun bisa lelah. Elara memandang bintang kecil itu, dan entah kenapa, ia merasa sangat mengerti. Kadang seseorang terlihat baik-baik saja, tetap tersenyum, tetap bercahaya. Padahal diam-diam, ia sudah sangat lelah. Orion memandang permukaan danau yang tenang. Banyak manusia lupa bahwa dirinya juga butuh beristirahat. Angin malam bergerak lembut melewati taman. Daun-daun kristal berbunyi pelan seperti lonceng kaca.
Cing, cing! Dunia terus bergerak, lanjut Orion, dan manusia terus mengejar sesuatu. Hingga akhirnya lupa cara berhenti. Elara duduk diam, mendengarkan. Dan semakin ia mendengar suara angin, semakin tubuhnya terasa ringan. Bintang kecil itu perlahan mengambang di atas danau. Cahayanya mulai kembali terang sedikit demi sedikit. Elara memandangnya penuh tenang. Jari, bintang itu akan baik-baik saja. Orion tersenyum kecil. Semua yang beristirahat dengan cukup akan kembali bercahaya. Kalimat itu terasa hangat sekali. Hangat seperti selimut tebal di malam dingin. Elara lalu berbaring perlahan di rerumputan bercahaya. Langit malam tampak begitu luas di atasnya. Bintang-bintang bergerak sangat pelan. Angin malam membelai wajahnya dengan lembut. Dan suara danau terdengar menenangkan. Hening, damai, nyaman. Orion duduk tidak jauh darinya sambil menuangkan teh hangat ke dua cangkir kecil. Aroma lavender memenuhi udara malam. Elara, katanya pelan. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Elara memejamkan mata perlahan. Napasnya mulai lambat. Tenang. Kadang, lanjut Orion, hal terbaik yang bisa dilakukan seseorang adalah tidur dengan damai. Suara angin semakin lembut. Dan tubuh Elara terasa semakin ringan. Kelopak matanya mulai berat. Sangat berat. Di langit malam, bintang-bintang terus bergerak perlahan. Danau hitam memantulkan cahaya bulan dengan tenang. Dan Orion duduk beberapa langkah darinya sambil membaca buku tua. Tidurlah, katanya lembut. Malam akan menjagamu. Elara menyandarkan tubuhnya ke batang pohon perak yang hangat. Napasnya semakin lambat, semakin damai. Dan perlahan, dengan suara angin malam yang lembut, dengan aroma teh hangat yang menenangkan, dan dengan cahaya bintang kecil di langit-langit perpustakaan, Elara kembali tertidur, nyenyak, tenang, damai, sementara lorong jam tetap sunyi, dan seluruh waktu di dunia seakan ikut beristirahat malam itu. Malam demi malam berlalu dengan tenang, dan sejak menemukan perpustakaan rahasia itu, hidup Elara perlahan berubah. Ia masih bekerja di toko buku tua milik pamannya, masih menyusun buku-buku berdebu, masih berjalan melewati jalanan berkabut setiap malam. Namun kini, dadanya tidak lagi terasa sesesak dulu. Pikirannya masih ramai kadang-kadang. Kekhawatiran masih datang sesekali. Tetapi sekarang ia tahu, di suatu tempat yang tersembunyi di antara malam dan mimpi, ada perpustakaan hangat yang selalu menunggunya. Dan entah bagaimana, itu membuat hatinya jauh lebih tenang. Malam itu kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Hanya udara malam yang dingin dan lembut. Langit dipenuhi bintang, dan bulan tampak bulat sempurna menggantung tinggi. Ketika Elara tiba di gang kecil itu, pintu perpustakaan sudah terbuka sedikit. Seolah Orion tahu ia akan datang. Lampu-lampu hangat menyala redup di dalam. Aroma teh dan kayu pinus memenuhi udara. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Perpustakaan terasa lebih sepi. Kucing hitam besar itu bahkan tidak tidur di dekat perapian seperti biasanya. Orion berdiri di dekat jendela bundar besar sambil memandangi langit malam. Ia tampak sangat tenang, tetapi juga sedikit sedih. Elara berjalan mendekat perlahan. Ada apa? Orion tersenyum kecil tanpa menoleh. Malam ini ada bintang yang jatuh. Elara memandang langit di luar jendela. Bintang-bintang masih berkilau seperti biasa. Aku tidak melihatnya. Orion mengangguk pelan. Karena itu bukan bintang biasa. Ia lalu mengambil sebuah lentera kecil dari meja kayu. Cahayanya biru lembut. Ikutlah denganku. Mereka berjalan melewati rak-rak buku tinggi. Melewati lorong jam yang sunyi. Melewati pohon perak yang daunnya bergerak pelan tertiup angin. Namun kali ini, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh, sangat jauh, hingga tiba di sebuah tangga spiral besar yang belum pernah dilihat Elara sebelumnya. Tangga itu tampak melayang di tengah kegelapan lembut, dan di atas sana terlihat cahaya seperti langit malam. Mau kemana kita? Tanya Elara pelan. Orion mulai menaiki tangga perlahan, ke Taman Bintang. Langkah mereka bergema lembut. Tok, tok, tok. Semakin tinggi mereka naik, udara terasa semakin dingin namun nyaman. Dan ketika akhirnya sampai di atas, Elara menahan napas kagum. Di hadapannya terbentang taman paling indah yang pernah ia lihat. Di setiap rantingnya tergantung jam-jam kecil yang berayun perlahan tertiup angin, namun tetap tanpa suara. Elara terpukau. Indah sekali. Orion berdiri di sampingnya. Pohon ini menyimpan waktu-waktu yang tidak sempat dinikmati manusia. Elara menoleh. Maksudnya? Orion menyentuh salah satu jam kecil perlahan. Waktu yang dihabiskan untuk terlalu khawatir. Ia menyentuh jam lainnya. Waktu ketika seseorang lupa beristirahat. Lalu satu lagi. Dan malam-malam ketika manusia terlalu sibuk berpikir hingga lupa menikmati hidup.
Elara terdiam. Angin lembut bergerak di ruangan itu. Daun-daun perak bergemerisik pelan. Manusia selalu mengejar waktu, lanjut Orion. Padahal waktu sebenarnya hanya ingin mereka hidup dengan tenang. Kalimat itu terasa hangat di hati Elara. Sangat hangat. Tiba-tiba, salah satu jam kecil di pohon itu mulai bercahaya. Cahayanya lembut kebiruan. Orion tersenyum kecil. Jam itu memilihmu. Elara mendekat perlahan. Ketika ia menyentuh jam kecil itu, seluruh ruangan berubah. Dan dalam sekejap, ia berdiri di sebuah pantai malam. Ombak bergerak perlahan. Suara laut terdengar lembut dan berulang. Pasir putih terasa hangat di kaki. Langit malam dipenuhi jutaan bintang. Dan di tepi pantai terdapat sebuah kursi kayu kecil menghadap laut. Elara duduk perlahan. Angin malam menyentuh rambutnya dengan lembut. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dirinya, laut, dan malam yang damai. Kemudian suara Orion terdengar samar. Laut tidak pernah terburu-buru. Ombak kembali datang perlahan. Tapi lautan selalu sampai ke pantai. Elara memejamkan mata perlahan. Napasnya menjadi lebih tenang. Tarik napas perlahan dan hembuskan perlahan. Suara ombak terasa seperti lagu tidur yang panjang. Menenangkan. Hangat. Nyaman. Pikirannya mulai terasa ringan. Sangat ringan. Dan semua kekhawatiran yang biasanya memenuhi kepalanya perlahan menjauh seperti kabut yang diterbangkan angin. Ketika Elara membuka mata kembali, ia sudah kembali berada di ruangan pohon perak. Namun kali ini tubuhnya terasa jauh lebih rileks. Kelopak matanya mulai berat. Orion memberinya secangkir teh hangat. Teh bunga bulan, katanya pelan. Aromanya lembut sekali. Elara meminum sedikit. Hangatnya menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Mengapa tempat ini terasa begitu damai? Tanyanya pelan. Orion tersenyum kecil. Karena di sini tidak ada yang meminta manusia untuk menjadi apapun. Hening sejenak. Di sini, seseorang boleh lelah. Kalimat itu membuat dada Elara terasa hangat. Kadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukan jawaban, melainkan izin untuk beristirahat. Lampu-lampu kecil di langit-langit ruangan mulai redup perlahan. Angin malam bergerak lembut di antara daun-daun perak. Dan suara jauh dari perpustakaan terdengar samar. Tik-tak, tik-tak. Namun kini suara itu terdengar menenangkan, bukan menegangkan. Elara duduk di bawah pohon perak. Matanya semakin berat, sangat berat. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam tepat. Anehnya, ia tidak merasa gelisah seperti biasanya. Tidak ada pikiran berat. Tidak ada rasa sesak di dada. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ia mendengar suara samar. Sangat jauh. Seperti bunyi lonceng kecil tertiup angin. Ting! Elara duduk perlahan di tepi tempat tidurnya. Lalu tanpa benar-benar tahu kenapa, ia mengenakan mantel hangatnya dan berjalan keluar rumah. Udara malam terasa dingin dan lembut. Lampu jalan berwarna kuning temaram. Kabut bergerak pelan di sela bangunan tua. Dan seperti malam sebelumnya, gang kecil itu kembali muncul. Di ujung jalan, sunyi, tenang, seolah memang menunggunya datang. Jam tua di atas pintu masih berhenti tepat pukul 12 malam. Dan tulisan emas itu masih ada. Perpustakaan Rahasia. Pintu kayu terbuka perlahan sebelum Elara sempat mengetuk. Krek! Aroma buku lama dan teh melati kembali menyambutnya. Hangat, nyaman, menenangkan. Di dalam perpustakaan, Orion sedang menyusun buku-buku di rak tinggi. Kucing hitam besar itu tidur melingkar di kursi dekat perapian. Orion menoleh dan tersenyum kecil. Kau kembali. Elara mengangguk pelan. Kurasa, aku merindukan tempat ini. Orion tertawa kecil. Banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan juga bisa dirindukan. Elara berjalan masuk lebih dalam. Malam itu perpustakaan terasa lebih luas. Rak-raknya seperti bertambah panjang. Lampu-lampu kecil melayang perlahan di udara seperti kunang-kunang emas. Dan suara jam tua terdengar sangat pelan. Tik-tak, tik-tak. Namun setelah beberapa saat, Elara menyadari sesuatu. Ada satu lorong panjang di bagian belakang perpustakaan yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Lorong itu gelap namun dipenuhi cahaya biru samar. Dan di ujungnya terdapat sebuah pintu besar berwarna perak. Elara menatap penasaran. Lorong itu menuju kemana? Orion diam sesaat. Lalu menjawab pelan, itu lorong jam. Lorong jam. Orion mengangguk, tempat semua waktu yang hilang beristirahat. Elara tidak benar-benar mengerti, namun rasa penasarannya perlahan tumbuh. Apa aku boleh melihatnya? Orion memandangnya cukup lama, kemudian tersenyum tipis. Mungkin memang sudah waktunya. Mereka berjalan perlahan memasuki lorong panjang itu. Udara di sana terasa berbeda, lebih tenang, lebih sunyi. Dinding lorong dipenuhi ratusan jam tua dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada jam kayu besar, jam saku emas, jam pasir, jam dinding tua. Namun anehnya,
Tidak satu pun berdetak. Semuanya diam, tidak bergerak. Elara memandang sekeliling dengan kagum. Kenapa semua jamnya berhenti? Langkah Orion tetap pelan, karena tempat ini bukan milik waktu. Suara langkah mereka bergema lembut. Tok, tok, tok. Di ujung lorong mereka menemukan ruangan bundar yang sangat besar. Langit-langitnya dipenuhi bintang kecil bercahaya. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah pohon perak raksasa. Daunnya berkilau lembut seperti cahaya bulan. Orion mengangguk. Itulah fungsi tempat ini. Mereka lalu berjalan lebih jauh ke bagian belakang perpustakaan. Di sana terdapat lorong panjang dengan lampu-lampu kecil melayang di udara. Setiap lampu bergerak perlahan seperti kunang-kunang. Semua orang yang datang ke sini, kata Orion, membawa pikirannya yang lelah. Mereka lalu membaca cerita. Ya, dan setelah itu, Orion tersenyum lembut. Mereka pulang dengan hati yang lebih tenang. Langkah Elara semakin pelan. Kelopak matanya mulai berat. Udara hangat perpustakaan terasa seperti selimut nyaman. Dan suara jam tua di dinding terdengar perlahan. Tik-tak, tik-tak. Orion berhenti di depan sebuah pintu putih besar. Di balik pintu ini, katanya, adalah tempat terakhir. Elara memandang pintu itu. Apa yang ada di sana? Orion membuka pintunya perlahan. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Dan di dalamnya, terdapat taman malam yang sangat indah. Danau tenang memantulkan cahaya bulan. Pohon-pohon bercahaya bergerak perlahan tertiup angin. Bunga-bunga malam bermekaran mengeluarkan aroma lembut menenangkan. Tidak ada suara gaduh. Hanya suara air, angin, dan malam yang damai. Elara berjalan perlahan ke tepi danau. Airnya sangat tenang. Permukaannya seperti kaca. Ia duduk di bawah pohon besar bercahaya putih. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalanya terasa sunyi, nyaman, tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Orion berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kau tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini, katanya pelan. Elara memejamkan mata perlahan. Nikmati saja malamnya. Suara angin semakin lembut. Daun-daun bergerak perlahan. Napas Elara menjadi lebih lambat, lebih tenang. Tubuhnya terasa ringan, dan kelopak matanya kini terlalu berat untuk dibuka. Sangat berat, sangat nyaman. Sementara di kejauhan, jam tua perpustakaan berdentang pelan. Dang, dang, dang. Dan malam terus berjalan perlahan. Tenang, damai, hangat. Seolah seluruh dunia akhirnya memilih untuk beristirahat. Dan tepat di bawah cahaya bulan itu, Elara akhirnya tertidur. Dengan damai, dengan nyaman, dengan hati yang tenang. Konon katanya, ketika seseorang terlalu lelah untuk tetap terjaga, perpustakaan rahasia itu akan muncul lagi di suatu sudut kota yang sunyi. Menunggu, diam-diam, membukakan pintu bagi siapa saja yang membutuhkan tempat untuk beristirahat dari ramainya pikiran. Dan mungkin, jika suatu malam nanti kau belum bisa tidur, kau juga akan menemukan jam tua itu berhenti tepat pukul 12 malam di ujung gang kecil yang sunyi. Dan sebuah suara lembut akan berkata, "Selamat datang, kami sudah menunggumu." Malam berikutnya datang lebih sunyi dari biasanya. Kabut turun perlahan di sepanjang jalan kota. Hujan kecil kembali mengetuk atap rumah-rumah tua. Tik, tik, tik. Dan di kamar kecilnya yang hangat, Elara kembali terbangun. Ia membuka mata perlahan. Pria tua itu berdiri perlahan. Namanya Orion, penjaga perpustakaan malam. "Selamat datang," katanya pelan. Di tempat di mana pikiran belajar beristirahat. Orion berjalan perlahan melewati rak-rak buku. Elara mengikuti dari belakang. Langkah mereka nyaris tidak bersuara di lantai kayu tua. Di perpustakaan itu ada ribuan buku. Namun anehnya, tidak satu pun memiliki judul. Semuanya polos. Hanya sampul berwarna gelap tanpa tulisan. Elara penasaran. Kenapa bukunya tidak punya judul? Orion tersenyum tipis. Karena setiap buku memilih sendiri siapa yang akan membacanya. Elara semakin bingung. Namun rasa tenang di tempat itu membuatnya tidak ingin terlalu banyak bertanya. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah jendela besar bundar. Di luar jendela, bukan kota, bukan jalanan, bukan hujan, melainkan langit malam yang dipenuhi bintang sangat terang. Awan bergerak perlahan seperti lautan putih. Elara menatap kagum. Kita sebenarnya ada di mana? Orion menuangkan teh hangat ke dalam cangkir kecil. Di antara dunia sadar dan dunia mimpi. Elara menerima teh itu perlahan. Hangat sekali. Aromanya menenangkan. Setiap malam, lanjut Orion, ada banyak orang yang tidak bisa tidur. Elara tersenyum kecil. Itu saya. Orion mengangguk pelan. Mereka terlalu banyak berpikir. Hening sejenak. Padahal malam bukan waktu untuk memikirkan semuanya. Suara hujan di luar terdengar semakin samar.
Dan untuk pertama kalinya malam itu, Elara mulai merasa sedikit lebih ringan. Orion lalu mengambil sebuah buku kecil dari rak paling bawah. Buku itu bercahaya samar kebiruan. "Bacalah," katanya. Elara membuka halaman pertama. Dan tiba-tiba, seluruh perpustakaan menghilang. Ia kini berdiri di sebuah padang rumput luas di bawah langit senja ungu. Angin bertiup lembut, rumput bergoyang perlahan. Dan jauh di kejauhan, terdapat rumah kecil bercahaya hangat. Elara berjalan perlahan menuju rumah itu. Langkahnya terasa ringan. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada pikiran yang berisik. Hanya suara angin. Shhh. Ketika pintu rumah kecil itu terbuka, seorang nenek tua menyambutnya dengan senyum hangat. "Sudah lama menunggumu," katanya lembut. Di dalam rumah ada perapian kecil, teh hangat, selimut tebal, dan kursi kayu empuk di dekat jendela. Suasananya begitu nyaman hingga Elara hampir lupa semua masalahnya. Nenek itu duduk di samping perapian. "Kau tahu," katanya pelan, "manusia sering lupa bahwa pikirannya juga butuh tidur." Api perapian bergerak lembut. "Krek, krek." "Kalau hati terus dipaksa berpikir," lanjut sang nenek, "maka malam tidak akan pernah terasa tenang." Elara menatap api kecil itu tanpa berkata apa-apa. Matanya mulai terasa berat, tubuhnya semakin rileks. Dan suara sang nenek terdengar semakin lembut, semakin jauh, seperti lagu pengantar tidur. Ketika Elara membuka mata kembali, ia sudah berada lagi di perpustakaan. Orion masih berdiri di sana sambil tersenyum kecil. Bagaimana rasanya? Elara menghela napas pelan, tenang. Perpustakaan rahasia di ujung mimpi. Dongeng panjang pengantar tidur untuk relaksasi dan tidur nyenyak. Malam itu hujan turun sangat pelan. Bukan hujan deras yang gaduh, melainkan hujan lembut yang terdengar seperti bisikan langit di atap rumah. Tik, tik, tik. Udara terasa dingin dan nyaman. Di sebuah kota kecil yang hampir selalu diselimuti kabut malam, tinggallah seorang perempuan muda bernama Elara. Elara bekerja di toko buku tua milik pamannya. Setiap hari ia menyusun buku-buku berdebu, membersihkan rak kayu tua, dan membantu pelanggan memilih cerita yang mereka sukai. Ia menyuka buku, sangat menyukai buku. Karena menurut Elara, buku adalah satu-satunya tempat di mana dunia terasa lebih tenang dibanding kenyataan. Namun ada satu rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Elara sulit tidur. Setiap malam pikirannya penuh. Kadang ia memikirkan pekerjaan, kadang masa lalu, kadang hal-hal kecil yang bahkan tidak penting. Dan semakin malam menjadi sunyi, kepalanya justru semakin ramai. Malam itu, setelah menutup toko buku lebih larut dari biasanya, Elara memutuskan berjalan kaki pulang. Jalanan kota tampak basah oleh hujan. Lampu-lampu jalan bersinar kekuningan. Kabut tipis melayang rendah di antara bangunan tua. Langkah kaki Elara terdengar pelan. Tok, tok, tok. Ia menarik napas panjang. Udara malam terasa dingin menenangkan. Namun saat melewati sebuah gang sempit yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya, Elara melihat sesuatu. Sebuah jam besar tua tergantung di atas pintu kayu hitam. Jam itu berhenti tepat pukul 12 malam. Di bawahnya tertulis dengan huruf emas, "Perpustakaan Rahasia." Elara berhenti melangkah. Ia yakin, 100% yakin, gang itu tidak pernah ada sebelumnya. Namun entah kenapa ia merasa seperti sedang dipanggil. Perlahan ia mendekat. Pintu kayu tua itu terbuka sendiri dengan suara lembut. Creak. Udara hangat langsung menyambutnya. Aroma buku lama, kayu pinus, dan teh melati memenuhi ruangan. Dan di balik pintu itu, terdapat perpustakaan paling indah yang pernah ia lihat. Rak-rak buku menjulang tinggi hingga langit-langit. Tangga kayu bergerak sendiri perlahan. Lampu-lampu kecil menggantung seperti bintang. Dan suasana di sana sangat tenang, sangat damai. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Di tengah ruangan duduk seorang pria tua, berambut putih panjang, mengenakan jubah biru gelap. Ia sedang membaca buku sambil ditemani seekor kucing hitam besar yang tidur melingkar di meja. Pria itu mengangkat wajahnya dan tersenyum hangat. "Akhirnya kau datang juga." Suaranya pelan sekali, lembut, tenang, seperti suara seseorang yang tidak pernah terburu-buru. Elara bingung. "Anda mengenal saya?" Pria tua itu menutup bukunya perlahan. "Tidak." "Lalu kenapa bilang akhirnya saya datang?" Pria itu tersenyum kecil. "Karena tempat ini hanya muncul untuk orang-orang yang terlalu lelah untuk tetap terjaga." Elara terdiam. Entah kenapa, kalimat itu terasa tepat sekali. Elara mendengarkan dengan tenang. Dan dalam kesunyian, semua rasa yang dipendam mulai terdengar. Elara menunduk pelan. Ia tahu Orion benar. Dulu malam selalu membuat pikirannya penuh. Namun sekarang, malam terasa berbeda. Lebih lembut, lebih ramah. Angin pagi mulai bergerak perlahan dari jendela menara. Udara dingin menyentuh wajah Elara dengan lembut.
Di luar, langit berubah semakin terang sedikit demi sedikit. Namun bintang-bintang masih terlihat samar. Orion, bisik Elara. Ya, apakah tempat ini akan hilang saat pagi datang? Orion tersenyum tipis. Semua mimpi akan kembali bersembunyi ketika manusia terbangun. Jawaban itu terdengar indah sekaligus sedih. Elara memandang jam pasir besar itu lagi. Pasir emas terus jatuh perlahan. Tenang, tidak terburu-buru. Dan tiba-tiba, Elara menyadari sesuatu. Jam pasir ini tidak pernah panik. Orion tertawa kecil. Tentu saja tidak. Kenapa? Karena waktu tidak pernah benar-benar terburu-buru. Elara tersenyum kecil. Kalimat itu terasa menenangkan sekali. Tak lama kemudian, Orion menuangkan teh hangat terakhir malam itu. Aromanya lembut seperti bunga melati setelah hujan. Elara meminumnya perlahan sambil memandang langit. Kelopak matanya kembali terasa berat. Sangat berat. Mungkin karena tubuhnya akhirnya benar-benar rileks. Atau mungkin karena malam memang sedang memeluknya dengan lembut. Pasir terus jatuh perlahan di dalam jam besar. Zat! Zat! Dan suara itu kini terasa seperti detak tidur yang nyaman. Orion berdiri di dekat jendela besar. Cahaya fajar mulai muncul tipis di balik awan. Elara, katanya sangat pelan. Tidak semua orang menemukan tempat setenang ini. Elara memandangnya dengan mata setengah tertutup. Tapi setiap orang tetap bisa belajar beristirahat. Angin pagi bergerak lembut, dan suara pasir perlahan terdengar semakin jauh. Semakin pelan. Semakin samar. Sementara kepala Elara bersandar nyaman di kursi kayu putih. Napasnya melambat, tubuhnya ringan. Dan sebelum fajar benar-benar tiba, Elara kembali tertidur. Dengan hati yang damai, dengan pikiran yang sunyi, dan dengan mimpi hangat yang dijaga oleh jam pasir penjaga fajar.